Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwana Mata dari SD Negeri 1 Minjeng, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Nganjuk. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya terima kasih atas saudara-saudara yang menyempatkan waktu luangnya menghadiri diseminisasi saya. Tujuan budaya positif di sekolah adalah mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun secara anggota masyarakat. Maksudnya, kita sebagai pendidik, tugas kita adalah menuntun anak untuk menjalankan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Tentu, pendidikan zaman dahulu dan zaman sekarang sangat berbeda. Jadi, kita sebagai guru juga harus mengikuti perkembangan anak dan perkembangan zaman sekarang, agar peserta didik kita bisa mengikuti pembelajaran dan bisa menjadikan pembelajaran itu sebagai bekal ke depannya agar dapat bertahan hidup untuk generasi selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, tujuan pendidikan nasional kita yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar, kritis, dan mandiri. Itu memberikan suatu kewajiban juga kepada kita. Jadi selain kita mengajar kepada peserta didik, kita juga harus memberikan mendidik dia karakter mereka sehingga dapat beriman kepada penciptanya. Kemudian peserta didik kita menjadi peserta didik yang kreatif, inovatif, kemudian bergotong royong. Tentunya kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Jadi bergotong royong itu adalah suatu karakter yang harus kita tumbuhkan sebagai seorang pendidik. Selanjutnya yaitu berkebinekaan global. Maksud dari berkebinekaan global adalah kita sebagai pendidik jangan melupakan bahwa kita ini adalah negara yang sangat kaya tentang budaya. Jadi kita mendidik peserta didik kita harus tetap ingat bahwa budaya melestarikan budaya, dan jadi kita sebagai pendidik ke depannya akan mampu melihat generasi selanjutnya melestarikan budaya Indonesia, sehingga tidak ada yang namanya budaya kita diklaim oleh negara lainnya. Kemudian bernalar kritis. Nah, kita dari kecil harus memupuk rasa bernalar kritis pada peserta didik. Karena apa? Jika kita tidak membiasakan peserta didik bernalar kritis, untuk kedepannya siswa otaknya akan sangat malas untuk berpikir. Jadi kalau tidak kasarannya kalau tidak didulang, tidak mau makan. Jadi kita harus mencoba mendidik siswa kita agar mampu bernalar kritis untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Bernalar kritis ini juga berhubungan dengan mandiri. Tentunya gotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis tidak bisa berjalan jika peserta didik tersebut tidak mandiri. Jadi kalau terlalu menggantungkan kepada orang lain, kita tidak dapat mencetak generasi yang unggul. Next. Nah, sebelum kita melanjut pada topik sesungguhnya, silakan jenengan lihat setuju atau tidak setuju pada pernyataan seperti ini. Hukum dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira ibu setuju atau tidak? Setuju ya? Oke, nanti jawabannya kita akan jawab pada akhir pembahasan ini. Yang kedua, pemberian hukum dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan
Disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Kira setuju? Nah, untuk jawabannya kita akan menemukannya pada akhir slide ini. Selanjutnya. Pada kesempatan hari ini, topik-topik yang akan saya bahas antara lain yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol guru, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next. Nah, awal-awal kita yaitu kita harus merubah mindset kita, merubah paradigma kita tentang yang sebelumnya kita pahami. Mungkin saya akan membagikan secari kertas kepada dengan di sini saya mau minta tolong kepada jenengan ya. Pada kertas ini yang telah saya bagikan, jenengan tulis hal yang menurut jenengan paling berharga di hidup jenengan, hal yang tidak ingin jenengan lepaskan dalam hidup jenengan. Silahkan jenengan tulis satu kata, benda atau apapun itu yang menurut jenengan paling penting di hidup Anda. Jika Anda kehilangan itu, anggap saja Anda tidak bisa hidup. Hal yang paling penting bagi Anda. Silakan. Tentunya setiap orang kan punya alasan sendiri ya, atau benda yang sangat berharga kan tentunya setiap orang berbeda-beda. Harus benda, apa harus benda? Harus benda atau bisa yang lain? Boleh, benda boleh, atau orang atau apa terserah. Pokoknya yang paling penting menurut jenengan di hidup ini yang paling berharga, paling penting, paling berharga. Sudah Bu? Sudah? Mungkin saya butuh bantuan 2 orang ya untuk masuk ke depan ya. Yang ketiga, monggo. Coba, Mariati. Nih, boleh dibawa Bu kertasnya Bu. Ya, dibawa aja Bu. Nih, ini Bu. Nah, di sini tadi jenengan bisa lihat di slide-nya ada A dan B. Jenengan mau berperan sebagai apa Bu? Teman A atau teman B? Membawa berarti A ya, jenengan yang membawa, jenengan yang B ya Bu ya. Jadi gini, saya jelaskan lagi. Jadi tugas Bu Sri Mariati, ini saya jelasin. Tugas Bu Sri Mariati adalah memegang secari kertas yang berisi benda paling berharga bagi Bu Sri Mariati. Dan tidak boleh dibuka sedikit pun, tidak boleh. Ya. Anggap saja kalau jenengan buka sedikit, benda itu hilang. Paham ya Bu? Kemudian tugasnya Bu Ulfa itu adalah sebagai penggoda. Penggodanya bagaimana ya maksudnya ya? Jadi di sini nanti jenengan mencoba segala macam hal bujuk rayu jenengan agar Bu Sri Mariati membuka tangannya. Jadi Bu, ya, oke, monggo. Bisa dimulai ya? Ya, silakan. Nanti saya juga akan membantu. Bila kurang, monggo silakan dimulai. Bu Sri, saya ingin tahu apa yang ada di tangan jenengan itu ya? Ini tidak ada apa-apa kok. Tapi kok tangannya dikepal ya? Saya ingin tahu, saya penasaran isinya apa ya itu? Itu saya
Coba. Tidak ada apa-apa kok, tenang saja. Coba dulu, saya kan teman Anda, sahabat Anda. Saya nggak mungkin akan merebut apa yang ada di dalam apa itu tangan Anda itu. Saya hanya tinggal aja. Tidak usah nih, walaupun Anda teman saya, Anda tidak perlu tahu. Siapa tahu? Halo, siapa tahu mungkin kalau Anda mau membuka, saya akan memberikan sesuatu yang bisa membuat Anda itu bahagia. Tidak, saya sudah bahagia. Coba lah Bu, sebentar aja, sedikit aja. Katanya saya teman Anda. Coba lah dibuka, isinya apa toh? Terima kasih Anda memang teman saya, tapi Anda tidak perlu tahu semuanya. Coba lah, nanti kalau sudah dibuka, apapun yang Anda mau, kita oke lah, mau kemana? Oke, healing kemana gitu. Saya bisa healing sendiri. Coba lah, sebentar aja, penasaran ini, ingin lihat. Penasaran. Buka dong Bu, saya ingin tahu. Oh gini aja, kalau nanti Bu Sri mau buka, saya akan kasih sesuatu yang spesial. Kasih sesuatu yang intinya indah lah. Apapun yang ini Bu Sri minta akan saya lakukan. Saya rasa saya lebih indah. Ini lebih indah lagi loh, beneran nggak mau. Nanti menyesal ya. Saya cuma ingin melihat aja, sebentar saja. Tidak, terima kasih. Mama, saya mau minta maaf. Oh, iya. Saya mau menjaga Anda tadi. Coba saya minta maaf. Masa cara bersalaman seperti itu Bu, ada dulu loh. Gimana cara bersalamannya? Ini gimana? Yang itu? Bagaimana Bu? Sudah? Menyerah, iya menyerah. Oke, mungkin bisa tambahkan lagi ya Bu ya. Mungkin bujuk rayu saya bisa sedikit mungkin ya, apa bisa merubah Bu Sri atau tidak ini? Bu Sri, tolong lah Bu, jangan ini loh. Sebagai teman mau jadi teman saya atau tidak? Oh iya, saya mau. Lah iya, kalau mau jadi teman saya coba dibuka, coba ayo coba. Tidak. Tidak Bu. Tidak. Oke, kalau tidak mau berarti jenengan sudah bukan teman saya lagi ya. Oh iya, ada apa-apa. Nonton deh. Gini Bu, setahu saya ya kita kan sebagai manusia itu alangkah lebih baiknya kita diajarkan di Indonesia ini kan berdasarkan hukum dan benar. Kita kan diajarkan manusia tuh harus saling berbagi. Semakin berbagi semakin berkah Anda kan nonton Bu. Iya. Iya. Masa jangan nggak mau berbagi sama saya, sama Bu Ulfa? Kan katanya kalau berbagi nanti diganti yang berlipat-lipat dan maupun tadi. Tapi kalau yang ini kemungkinan tidak untuk dibagikan. Oke, boleh. Terima kasih. Boleh kembali lagi Bu. Boleh minta tangannya? Iya, jadi maksud dari Ibu Sri dan Bu Ulfa tadi, maksud saya agar maju ke depan untuk kegiatan kepalangan itu ada begini. Kita masuk pada teori kontrol. Maksudnya bagaimana? Jadi jika individu sudah mempunyai teguh, sudah mempunyai pendirian bulat, apapun itu, entah membujuk, tadi Bu Ulfa tadi sudah membujuk dengan berbagai macam rayuan ya. Tadi sudah membujuk dan merayu dan menyuap tadi, tapi kurang menghardik ya Bu ya. Tadi saya kan sudah mencoba menghardik dan mengancam Bu Sri dengan tidak menganggapnya sebagai teman, tetapi luar biasa sekali Bu Sri tetap teguh pada pendiriannya. Ini menunjukkan bahwa teori kontrol pada diri itu sebagus apapun, segala macam apapun, bujuk rayu, hardikan, ancaman, suapan, apabila memang pribadinya tidak mau mengkontrol atau melakukan tindakan yang disuruh, itu tetap tidak bisa. Jadi kita tidak bisa mengkontrol orang lain. Jadi intinya teori kontrol itu seperti itu ya Bu ya. Beda dengan teori yang kita sebelumnya kan pernah mendengar teori stimulus respon. Tentunya ya, jika kita memberikan stimulus, kemudian nanti orang tersebut akan memberikan respon. Hal ini adalah bertolak belakang dengan teori
teori kontrol, maaf ya. Jadi intinya apabila pribadinya itu sudah berteguh punya prinsip yang sangat kuat, kita tidak bisa melakukan apapun, melakukan perubahan kepada orang tersebut. Nah, kan Bu? Ini juga berhubungan dengan peserta didik kita. Kita tidak bisa mengkontrol peserta didik kita harus sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Karena sejatinya tadi manusia mempunyai kontrol sendiri, mempunyai prinsip teguh sendiri. Next. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan sekilas tentang stimulus respon. Bisa jenengan lihat siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol. Berarti tadi yang memiliki kontrol siapa ya Bu? Antara Bu Sri Mariati dan Bu Ulfa tadi yang mempunyai kontrol siapa ya? Bu Sri, ya. Kemudian tadi meskipun Bu Ulfa memberikan stimulus respon yang sangat baik menurut saya tadi ya, pencuraiannya luar biasa kepada Bu Sri, tetapi Bu Sri tetap teguh pada pendiriannya. Nah, bisa dilihat pada teori kontrol, kita berusaha pada poin ketiga hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kan mungkin dari sini ada yang kurang mengenal dari penjelasan saya. Bisa dilanjutkan ya? Next. Nah, selain tentang teori kontrol tadi yang sudah diperagakan oleh Ibu Sri dan Ibu Ulfa, kita akan saya akan mencoba mengimbaskan dengan berbagi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita dengar dengan profil pelajar Pancasila. Tadi sekilas sudah saya jelaskan ya tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama saya ulangi lagi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kita mempunyai beban yang sangat besar, Bapak Ibu, sebagai pendidik tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi kita juga mempunyai beban dan kewajiban untuk menumbuhkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Tadi sebelumnya sudah teori kontrol, sekarang teori motivasi perilaku manusia. Itu ada 3, yaitu motivasi sebenarnya ada 2, teori internal dan motivasi internal dan motivasi eksternal. Tetapi pada motivasi eksternal ini dibagi lagi menjadi 2. Untuk yang pertama alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi dari luar. Contohnya gini. Contoh dalam kehidupan pribadi ya, dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Kita memakai helm. Alasannya karena takut ketilang. Berarti itu namanya motivasi eksternal. Kan tadi karena takut ketilang. Ketilangan berarti hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya contohkan lagi tetap dengan menggunakan helm. Yang tadi karena takut nggak pakai helm takut ketilang. Kalau yang kondisi yang kedua ini saya mau pakai helm karena saya pengen misalkan nanti ketemu bapak polisi atau ibu polisi, terus saya dikasih helm menjadi contoh pengendara yang baik. Jadi kan itu kan mengharapkan imbalan ya Bu ya. Sama-sama menggunakan helmnya, tetapi motivasinya berbeda. Yang satu karena hukuman dan yang kedua karena imbalan. Apalagi sekarang itu kan banyak giveaway gitu ya Bu ya. Apa gitu? Hadiah apa yang diselenggarakan oleh organisasi atau lembaga masyarakat. Jadi agar kita berperilaku yang baik, itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir yang sangat penting
yaitu adalah motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Maksudnya bagaimana ya ini untuk menghargai diri sendiri. Kira-kira ada yang mempunyai ide atau berbagi tentang contoh menghargai diri sendiri, tentang helm tadi, contoh. Misalnya kalau berdiri sendiri kan untuk keselamatan diri. Nah, betul. Jadi yang ketiga adalah kita memakai helm atas dasar diri kita agar kita selamat. Nah, itu sama-sama kondisinya sama-sama sama-sama memakai helm, tetapi kan motivasinya berbeda. Nah, itu. Jadi antara motivasi pertama, kedua, dan ketiga kira-kira lebih baik yang mana? Yang ketiga. Tetap motivasi eksternal itu diperlukan, tetapi akan lebih baiknya apabila kita bisa menunjukkan motivasi internal kepada siswa. Contoh lagi, ini tadi kan saya memberikan contoh tentang memakai helm ya, gitu, untuk kehidupan sehari-hari. Saya sekarang memberikan contoh dalam pembelajaran, motivasi eksternal dan internal, ya kan? Ini contohnya untuk yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau kehukuman. Misalnya muridnya Bu Fitri, begini, saya mau mengerjakan PR karena saya takut dihukum Bu Fitri. Itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, sama-sama mengerjakan PR. Yang kedua begini, saya mau mengerjakan PR karena ingin dipuji oleh Bu Dian yang sangat cantik. Nah, itu kan motivasi di luar, kan teman ya. Kemudian yang ketiga, kita mengharapkan siswa mengerjakan PR atau mengerjakan tugas tanggung jawabnya oleh keinginan sendiri. Saya ingin mengerjakan tugas ini karena saya ingin pintar, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Itu memang keinginan sendiri, nonton ya? Jadi bisa membedakan antara motivasi eksternal dan internal. Oke, next. Nah, masih tentang hukuman. Tadi kan hukuman nomor 1 ya, motivasi eksternal. Dihukum oleh penghargaan. Loh, lah katanya penghargaan itu baik, lah ini kok hukuman. Bagaimana ini? Kita lihat, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal akan ada ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan antara lain pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini saya contohkan ya. Niat jenengan baik memberikan hadiah kepada murid jika berprestasi. Nanti lagi. Tetapi namanya manusia, iri diri kan pasti ada ya. Nah, ada satu orang yang diberikan penghargaan karena misalnya mendapatkan nilai 100. Terus yang lainnya, wah bu, kok aku gak dapat terus, mentang-mentang yang pintar sumber kesayangan. Nah, itu kan akhirnya sudah tidak baik. Padahal niat kita kan agar memotivasi peserta didik kita, siswa kita agar lebih giat lagi. Tetapi yang namanya anak itu berbeda. Kalau tidak sama dengan temannya itu merasa dihatirkan, merasa tidak disayangi. Terus kemudian dia memberikan penghargaan atau imbalan atau hadiah. Itu kita si anak kadang berpikir gini, saya tidak mau bu, kalau misalnya disuruh mengerjakan itu di depan, saya tidak mau bu mengerjakan di depan, kok nggak ada hadiahnya. Enggak, berarti kan itu kan juga bukan menjadi motivasi, jadi malah menghambat pembelajaran kita. Jadi kita inginkan motivasi siswa agar berani tampil ke depan, berani mengungkapkan pendapatnya, malah dia tidak mau karena apa? Merasa tidak ada hadiahnya. Selanjutnya
bisa dilihat nih Bapak Ibu, ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekilas memang mirip antara hukuman dan konsekuensi. Ini tindakan guru yang pertama. Kira-kira Bu Sinta ini bagaimana Bu Sinta? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut jenengan ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Jawabannya nanti ya, kita hanya mereview aja dulu. Untuk yang kedua, Adit bagaimana Adit? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bagaimana Pak Adit? Termasuk apa Pak Adit? Hukuman lagi, berarti yang pertama dan kedua hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk staf 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bagaimana Bu Fitri ini Bu Fitri? Hukuman. Kemudian nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Bagaimana Bu Aning? Hukuman atau konsekuensi? Bukan hukuman. Kan capek Bu. Hukuman apa konsekuensi ya kira-kira ya? Kita lihat jawabannya nanti ya. Kita hanya mereview pada slide ini. Kemudian yang ke-6, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bagaimana Bu Dian? Silakan. Bagaimana? Menurut saya ini apa konsekuensi ya? Karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Oh, mata. Oke. Di sini saya tidak menggunakan atau menyalahkan ya. Kita di sini berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi wawasan. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Next, kita cari tahu jawabannya. Kunci jawabannya ada di slide selanjutnya. Nah, gimana ini kira-kira? Sama tidak? Tadi yang pertama hukuman. Benar, hukuman. Hukuman keempat adalah konsekuensi karena apa? Mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat oleh siswa. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk konsekuensi ya ternyata ya. Tadi kita pengalaman kita hukuman. Oh, oke. Kemudian disuruh mengenakan sepatu, tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, berarti hukuman sama kayak tadi. Yang terakhir tadi kira-kira benar atau salah ya? Tadi jawabannya hukuman. Tadi jawabannya hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Ternyata konsekuensi. Konsekuensi karena apa? Karena terlambat. Yang mana? Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Sama-sama terlambat. Yang nomor 2 hadir terlambat di sekolahnya. Oh ya. Perbedaan antara nomor 2 dan nomor 7. 7 ya? Nomor 2 dan nomor 7 itu adalah keyakinan kelas. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kenapa toh kok berbeda kan sama? Nah ini ada hubungannya dengan keyakinan kelas atau bisa kita sebut dengan kesepakatan kelas. Next. Nah ini ciri-cirinya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena pertanggungjawaban kita, ya kan? Kemudian membuat anak sakit, hukuman itu membuat anak sakit, sedangkan kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman. Kalau hukuman tadi mengakibatkan anak membenci kedisiplinan, tetapi kalau konsekuensi itu menjadikan anak
menghargai disiplin. Terus seperti itu. Next. Nah, ada tambahan lagi nih kosakata baru mungkin bagi Bapak Ibu ya. Ini juga menurut saya merupakan kosakata baru. Saya mendapatkan kosakata ini saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya nggak tahu, mungkin pernah dengar, tapi saya tidak begitu memahami apa sih itu restitusi itu. Bisa kita baca bersama. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ada hubungannya dengan hukuman atau konsekuensi yang menurut Bapak Ibu? Konsekuensi, ya betul. Ini ada hubungannya dengan konsekuensi. Jadi kita menciptakan kondisi anak untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tidak menentukan apa kesalahannya, tetapi kita mengkondisikan anak agar anak itu sadar bagian apa yang setelah apa yang dia lakukan, misalkan itu perbuatan yang jelas atau negatif, dia bisa mempertanggungjawabkan itu. Karena seperti yang kita tahu, banyak generasi kita itu kadang tidak tahu apa yang dia buat, dia salah atau tidak tahu. Cukup dengan kata maaf, tapi setelah itu merasa tidak ada pertanggungjawaban. Nah, itu peran kita sebagai guru agar bisa mendorong siswa menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya dan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Next. Nah, berikut adalah langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa ya ini? Menstabilkan identitas. Maksudnya kita menjelaskan kepada anak bahwa yang dilakukan itu lumrah, bahwa manusia itu kalau membuat salah itu wajar, karena seperti yang kita ingat, manusia itu adalah makhluk yang tempat salah dan besar. Tetapi apabila kita dapat pernyataan itu bukan berarti kita harus melakukan kesalahan terus, teman-teman ya. Kita harus berusaha memperbaiki diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita adalah hal pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita mencoba agar siswa itu tidak begitu menyesal tentang apa yang diperbuat dan tidak selalu jadi beban yang dipikirkan. Yang kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, pada langkah yang kedua ini kita tunjukkan, kita tanya apakah tindakannya itu salah atau tidak menurut dia. Apakah yang dia lakukan itu baik atau tidak. Jadi yang pertama tadi kita memberikan misalnya stimulus kepada siswa bahwa apa yang dilakukan itu tidak apa-apa, wajar sebagai manusia. Kemudian yang tahap kedua yaitu kita tanya apakah dia sadar apa yang dia perbuat. Itu adalah langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Poin ketiga terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi tadi yang sempat saya bahas, keyakinan. Yang dinamakan keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan bersama yang dibentuk oleh siswa dan guru agar membuat kesepakatan bersama. Jadi apabila ada siswa melakukan tindakan seperti itu, dia bisa menganalisis apakah itu tindakan yang sudah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan atau belum. Ini sepertinya Bapak Ibu merasa agak kecapean ya, lelah ya dengan penjelasan saya ya, mungkin ya. Agar tidak capek ya, mungkin bisa berdiri sebentar. Kita apa ya, biar tidak lelah. Kita melakukan sedikit. Biasa pengenalan desa mungkin Bapak Ibu juga sering melakukan ini. Tapi kita agak merefresh badan kita karena capek duduk, dan capek mendengarkan konsep saya, mungkin konten. Jadi gini, Bapak Ibu melakukan
kedua, tidak melakukan apa yang saya lakukan. Dan biar badannya kita agak enak, relax, mantan ya. Pegang kaki. Oke, mungkin lupa masih belum, kayaknya belum tentu ya. Sudah terlalu fokus atau sudah terlalu capek atau tidak mendengarkan saya? Oke, nggak apa-apa Bu, lanjut lagi. Aku juga nggak apa-apa. Ini kita kalau salah nggak apa-apa kok Bu, saya suruh apa enggak. Kita hanya merilekskan saja badan kita agar tidak tegang. Oke, ulangi lagi. Hujan sudah mengantuk, ini saya harus merefleksi diri saya. Mungkin pembelajaran saya sangat membosankan, ada hujan, jadi membuat hujan sangat bosan dan mengantuk. Heran. Pegang tangan. Oke, semuanya fokus dan konsentrasi pada yang saya katakan. Pegang bibir. Oke, kayaknya ini yang kurang konsentrasi lupa ini kayaknya ini. Dari beberapa peserta pengibaran saya kayaknya kurang berupa. Berapa berupa? Lagi berupa sampai benar kita lanjut selanjutnya ya. Pegang sikut. Oke, bagus. Selanjutnya ya. Sudah Bu, kita berulang, kita kan sudah selesai ini aja ya. Nanti daripada waktunya terlalu lama, mungkin Ibu Bapak Ibu juga punya kesibukan lainnya setelah ini. Boleh? Berdiri. Yang kedua kita melakukan ini Bu ya. Kita sudah pernah kok Bu, sering atau jenengan melakukan ini. Kalau kau suka hati, atau lagi? Nah ini tapi kata-katanya dari saya, jenengan melakukan sesuai yang saya katakan. Kalau tadi kan jangan lakukan yang saya lakukan. Ini jenengan melakukan yang saya katakan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati jari-jari. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kita terima kasih ya Bapak Ibu boleh. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kayaknya Pak Adit sangat rileks sekali ya setelah ice breaking tadi ya. Nah, ini saya sudah menerapkan segitiga restitusi di sekolah saya dengan dua kasus. Kasus pertama adalah siswa bernama Burhan melanggar peraturan sekolah dengan mewarnai rambutnya. Ini siswa kelas 1 loh Bapak Ibu. Kira-kira kenapa ya? Boleh kita next? Ini videonya. Nah, bisa terlihat. Kamu tahu nggak kenapa kok dipanggil di sini? Coba, kira-kira ada yang salah nggak dengan rambutnya sampean? Kenapa? Kenapa kok disemai? Ya sudah, Bilana. Maklum, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Menurut kamu, perbuatannya ini baik atau tidak? Tidak. Kemudian kamu untuk menyelesaikan ini bagaimana? Pulang sekolah bagaimana? Gitu ya. Saya hargai usahanya. Semoga besok menjadi yang lebih baik ya. Sudah, silakan kembali ke kelas. Nah, dari kasus yang tadi, kasus 1 ini bukan mewarnai rambutnya. Kemudian saya melakukan segitiga restitusi dengan yang pertama tadi menstabilkan identitas.
kepada Burhan apa yang dilakukannya, apa kenapa kok dipanggil ke sini. Dan kemudian apakah dia merasa ada yang salah tadi. Kemudian yang kedua, apa tadi Bu? Mungkin bisa slide sebelumnya Bu, slide sebelumnya biar mengingat lagi langkah-langkah restitusi. Jadi tidak hanya saya yang berbagi, jenengan juga berbagi. Tadi menstabilkan identitas. Kita maklum, tadi saya menjelaskan kepada Bulan bahwa maklum, gak apa-apa, buat salah itu wajar. Tadi nonton nggih, warnanya apa, rambutnya diwarnai. Yang namanya anak kecil mungkin melihat kakaknya rambutnya diwarnai, pengen kan ngotan. Apalagi nanti kalau anak kecil gak dituruti, nangis, yang bingung kakaknya. Akhirnya diwarnai. Tetapi di sini saya menstabilkan identitas bahwa yang dilakukan kalau pengen itu wajar. Kemudian tindakan kedua yang saya terapkan pada kasus yang pertama tadi, validasi tindakan yang salah. Saya menanyakan kepada pribadinya, bukan saya. Saya nggak langsung menanyakan kamu salah Burhan. Kan kadang kita keceplosan nonton kan ya. Tetapi kita dalam langkah segitiga restitusi ini kita mencoba mengkondisikan siswanya yang sadar apa yang dilakukan. Siswanya tidak sadar, ya kita coba, kita pancing-pancing lagi ya Pak Dinotan. Jadi contohnya bagaimana ya mungkin Pak Adit? Mungkin saya bisa memberikan sedikit solusi pada jenengan kalau tidak sadar. Misalnya dalam kasus apa? Bagaimana? Mungkin saya bisa sedikit berbagi. Misalnya itu tadi bukan kalau lihat kakaknya, Ya. nah, karena kakaknya kan nggak ditegur, berarti kan kakaknya nggak dulu, berarti kan pemahamannya bukan kan seperti itu. Oh, Bapak, nih, mungkin saya sedikit memberikan solusi ya, atau mungkin nanti yang lain bisa membantu saya dengan masalah yang dimunculkan oleh Pak Adi. Karena melihat kakaknya yang dikiranya itu benar, teman-teman ya, dan tidak dimarahi karena rambutnya diwarnai, jadi dia merasa benar, teman-teman. Tadi, nah, kita tidak sadar, kalau mancing biar dia sadar, kalau nggak sadar, teman-teman. Kita tanya lagi, kita pancing, kita kan tahu ya. Kita kan sebagai guru kan kasarannya itu pintar berakting, teman-teman ya, role player, teman-teman, gitu. Jadi kita pancing, kita bujuk seperti yang dilakukan oleh Bu Ulfa tadi, kita membujuk sehingga dia bisa sadar. Jadi ini kita jelaskan kepada si Burhan bahwa yang dilakukan oleh kakaknya mungkin karena kakaknya pengen, karena hasrat keinginannya lebih tinggi dan dia tahu itu salah, tetapi hasrat kakaknya ingin melakukan pewarnaan rambut lebih besar daripada kesadaran kakaknya melakukan kesalahan tadi. Ada Pak, mungkin ada kurang begitu paham. Jadi kita memancing siswa berpikir. Tadi kita kembali lagi kepada profil pelajar Pancasila bahwa siswa itu juga harus bernalar kritis. Kita didik sedini mungkin murid kita agar dia bisa beralasan, bisa bernalar kritis apa yang dilakukan itu baik atau benar. Dan kita juga bisa menanyakan kepada siswa kita bulan tadi kalau yang dilakukan, kembali lagi, manusia itu tempat salah dan dosa. Mungkin tidak semua yang dilakukan kakaknya itu benar semua, tidak semua yang dilakukan oleh saya mungkin sebagai guru, mungkin saya juga ada khilafnya, itu benar. Jadi kita juga mengajak anak tersebut agar sadar bahwa nilai yang seharusnya kita terapkan itu tidak hanya sebagai wacana saja, tetapi kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya dengan kita menerapkan suatu hal atau suatu
Polri itu adalah level tertingginya adalah menerapkan itu. Jadi kita tidak hanya melihat, mendengar, memahami, tetapi kita level tertingginya adalah menerapkan. Nanti ya Pak Adi, jadi kita pancing terus siswanya dengan kita sedikit memberikan penjelasan. Jadi kita berikan penjelasan yang memancing kepada siswa tersebut agar siswa tersebut sadar atas perilakunya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kebetulan di kelas saya itu sudah ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk atas siswa, inisiatif siswa dan saya. Jadi kita buat kesepakatan. Nanti ada videonya saya melakukan pembentukan keyakinan kelas. Nah, dan next, Bu. Ini yang kedua, kasus kedua yaitu saat pelajaran pertama siswa bernama Revan tertunduk di meja. Saya pikir dia tertidur. Kemudian saya menghampiri, ternyata Revan sedang makan saat pelajaran berlangsung. Nah, saya next. Ini bentuk tindakan saya melakukan restitusi segitiga restitusi kepada siswa Revan. Fan, kamu tahu nggak alasannya dipanggil ke sini? Kenapa? Kenapa kok makan di kelas? Memangnya sampai bangun jam berapa kok nggak makan? Ya, nggak apa-apa. Yang binasaan bukan cuma sampai saja. Dia makan. Terus dia nanya, bagaimana kira-kira sampean biar tidak mengulangi kesalahan ini? Bagaimana? Dia tidak makan di sini. Nah, biar hargai ya. Sekarang boleh kembali ke kelas. Ya. Nah, jadi sekian namanya segitiga restitusi itu yang tidak seribet yang kita bayangkan. Tadi 3 langkah, waduh, langkahnya aja ada 3. Kadang saya males ngomong, pikiran kita kan seperti itu sebagai seorang guru. Wes bocah salah, saya gregetan. Kok ya kok ngelakoni segitiga restitusi badan? Kan ngoten, kadang kita berpikiran seperti itu ya. Yang namanya sebagai pendidik kita merasa lelah kadang. Tetapi ternyata segitiga restitusi itu bisa dilakukan secara singkat kepada seperti yang video yang kedua ini kan sangat singkat sekali, tidak ada 2 menit, tapi sudah melakukan tahap-tahap tadi. Oke, next selanjutnya. Nah, ini ada 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswanya itu belajar dari kesalahan apa yang dia lakukan, sehingga kalau dia belajar dari kesalahan yang dia lakukan, dia akan berusaha tidak melakukan kesalahannya lagi atau memperbaiki hubungannya. Dan ini bukan paksaan, tetapi tawaran. Kadang kita kalau sebagai guru kadung fokusnya kepada murid yang melanggar aturan, bocah kok rame, wes ndak nyapu ae, takutan. Itu kan kita yang menginginkan hukuman. Padahal kita harus mengkondisikan siswa agar bisa belajar dari kesalahannya, belajar bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuat. Jadi dia menawarkan solusi. Tapi kita juga bisa menolak apabila solusi yang dia tawarkan itu tidak, menurut kita tidak sepadan. Jadi contohnya siswa mencoreti tembok di kelas. Dia menawarkannya, Bu, saya tadi kan mencoreti tembok. Saya apa aja ya? Biar apa itu saya minta maaf sama biduannya. Nah, itu kan tidak sepadan, tidak mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Nonton nih, dan jenengan bisa menolak tawaran yang diberikan sampai jenengan dan siswa tersebut mencapai sebuah kesepakatan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri.
Siswa melihat di dalam dirinya kesalahannya, memperbaikinya, jadi sadar akan apa yang diperbuat. Restitusi ini adalah cara yang baik untuk mengajarkan siswa bertanggung jawab, bukan pada hasilnya, tetapi pada prosesnya, proses dia memperbaiki kesalahannya dan karakter yang dibentuk setelah dia melakukan restitusi segitiga, restitusi maaf. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Maksudnya ini bukan kelompoknya dia kelompok yang jahat, kelompok yang baik, bukan ya. Jadi mengembalikan murid berbuat salah sehingga bisa kembali ke jalan yang lebih benar atau menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, next. Nah, ini tadi keyakinan kelas akhirnya muncul juga setelah tadi saya sampaikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Kesepakatan, singkatnya kesepakatan antar siswa dan gurunya. Mungkin bisa ditampilkan Bu video saya melakukan keyakinan kelas. Inilah Bu, untuk mengajar kelas rendah kita tidak bisa membuat dia selalu fokus pada kita, dia masih punya kegiatannya sendiri. Kelas 1 Bu ya. Kita mancing terlebih dahulu dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita tidak langsung ayo Cak buat keyakinan kelas, tidak. Untuk anak kelas rendah kita masih menyisipkan sedikit pembelajaran yang menyenangkan agar dia tertarik pada pembelajaran. Ini juga termasuk restitusi
ini loh Bu. Kan kadang kita biasanya langsung di kelas ditempel di papan peraturan kelas tanpa siswanya tahu, ada siswa keberatan. Jadi aku ada ikut-ikut itu nggak sesuai sama saya. Nah, kelebihan dari keyakinan kelas ini yaitu ada kesepakatan antara siswa dan guru dalam kelas. Jadi siswa menuliskan tindakan yang dikehendaki. Jadi siswa diikutsertakan langsung dalam membuat kesepakatan kelas. Mulai dari menulisnya, kemudian meletakkan kesepakatan yang akan dicapai. Bisa di-stop videonya? Ya. Jadi di sini sudah terjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas antara saya dan murid saya di kelas 1 dengan semuanya menempelkan aturan yang dikehendaki di kelas. Antara lain, siswa itu sadar sendiri loh Bu, kalau ternyata menyontek itu perbuatan yang salah. Tanpa saya beritahu, dia ternyata punya inisiatif sendiri. Ternyata juga keyakinan kelas yang ditulis itu banyak sekali tanpa saya yang mengajukan. Jadi siswa itu sudah diajak untuk bernalar kritis. Next. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai pendidik harusnya kita paham betul apa itu kebutuhan dasar manusia. Mulai dari kecil atau dewasa semua sama, tapi hanya porsinya yang berbeda. Di sini ada 5, bisa dilihat yang tengah itu berbeda sendiri, yang lainnya 4 berbeda. Saya bacakan dulu. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup, kedua penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan rasa sayang dan rasa diterima. Yang di tengah ini adalah kebutuhan fisik, kebutuhan biologis. Yang lainnya adalah kebutuhan psikologis. Jadi antara lain kebutuhan bertahan hidup itu terdiri dari makan, minum, apa saja Bu? Ya, sandang pangan, nonton lagi, sandang papan pangan, nonton lagi. Nah, ini juga sangat mempengaruhi kepada siswa kita. Tadi contohnya pada kasus kedua restitusi segitiga restitusi tadi, yaitu Revan. Tadi kenapa kok di kelas lawan kesalahan tadi Bu? Makan oke, makan berarti dia kebutuhannya tidak terpenuhi dari dia berangkat tadi kan tidak dipenuhi. Itu ternyata berefek kepada pembelajaran yang akan kita lakukan. Mungkin ada yang mau berbagi mungkin tentang siswanya apa yang kurang sehingga mempengaruhi pembelajaran, apa yang kurang kebutuhannya sehingga pembelajaran tidak berjalan lancar. Ada yang mau berbagi? Saya rasa pasti ada, jangan malu-malu ya Bu ya. Ya mungkin misalkan kebutuhan hidup, bertahan hidup tadi kan sandang papan pangan, sandang baju. Mungkin karena bajunya kotor, tidak disetrika, bajunya jelek, mungkin tidak murid kita itu tidak mau berangkat ke sekolah. Mungkin akan ya. Terus kalau tempat tinggal, contohnya siswanya kebetulan di rumahnya gentengnya bocor, misalkan gentengnya bocor, kemudian waktu hujan kebanjiran. Nah, kebutuhan bertahan hidupnya bisa tidak mengakibatkan dia tidak fokus dalam pembelajaran? Bisa. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita juga harus paham betul apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan pada siswa, dan kita tidak bisa
bisa memaksa atau mengontrol sepenuhnya diri peserta didik kita tadi. Seperti kembali lagi kepada teori kontrol. Jadi berkesinambungan antara yang materi yang saya paparkan. Kemudian rasa diterima, rasa sayang. Tentu kalau siswa merasa tidak disayang, apalagi kalau anak kecil kita berada di sekolah dasar, sangat butuh perhatian dari gurunya. Jadi kalau dia merasa tidak didirikan, ya dia tidak mau untuk melakukan pembelajaran. Kesenangan, kalau pembelajarannya gitu-gitu aja, tidak ada inovasi, ya pembelajaran bagaimana bisa tersampaikan dengan baik atau tidak nih kira-kira Bapak Ibu? Ya. Nah, kebebasan. Ini tadi kita pada kebebasan mengembangkan pendapat. Jadi itu berpengaruh kepada kepercayaan diri peserta didik kita. Mungkin ada yang mau berbagi, monggo, Bu Iva, Bu Aning. Dari sini ada mungkin sedikit gambaran apa yang akan dilakukan kepada muridnya dengan ini kebutuhan dasar manusia. Boleh Bu, jangan malu-malu Bu. Ujian kayaknya pusing. Udah Bu, kita next ya selanjutnya. Oke, 5 posisi kontrol guru. Guru mempunyai kontrol sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin kita lebih banyak sebagai yang maksud saya selama ini yang mungkin sudah kita lakukan sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau mungkin. Tapi saya yakin di sini ada beberapa guru yang sudah dapat memposisikan dirinya sebagai manajer. Next, Bu. Nah, di sini pada pernyataan ini saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi apabila kita membuat siswa merasa bersalah dengan kata-kata saya kecewa pada kamu, saya tidak menyangka kamu berbuat seperti ini. Jadi kita tidak langsung memarahi siswanya, itu berarti kita pada posisi membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, pendukung, yaitu saat kita melakukan seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kita langsung mencap siswanya itu salah, tapi itu kita sebagai posisi penghukum. Nah, saya ini Bapak Ibu di sini paling banyak melakukan ini, berperan sebagai teman, karena anak kecil lebih suka lebih dekat apabila kita lebih dekat kepada siswanya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kita buat senang jika jadi siswanya lebih terbuka kepada kita, lebih menuruti apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Itu berarti posisinya kita sebagai teman. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Kita memantau siswanya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau? Jadi kita memantau. Apakah kamu sudah melakukan tugas ini? Itu termasuk posisi pemantau. Yang kelima, yaitu yang terakhir, manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini erat hubungannya dengan apa Bapak Ibu yang tadi sudah saya jelaskan, dengan segitiga restitusi. Alhamdulillah ternyata penjelasan saya masuk dengan. Jadi manajer itu kita berusaha mengkondisikan siswa agar dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kita bisa menggunakan dengan segitiga restitusi. Next. Sebagai refleksi, saya ingin Bapak Ibu merefleksikan apa yang sudah jenengan dapat dari pemahaman yang saya bagikan kepada jenengan melalui link yang telah saya share di slide tersebut. Jenengan jujur apa adanya, tidak apa-apa apa yang dia alami atau mungkin
tidak lanjut yang harus saya lakukan untuk memperbaiki apa pembelajaran yang sudah saya lakukan. Apakah menurut jenengan saya ini kurang jelas memaparkannya, atau saya ini terlalu bertele-tele, terlalu kecepatan, itu boleh jenengan isi nama instansi jenengan dan hal-hal yang menginspirasi atau hal-hal yang jenengan dapatkan dari pemaparan saya. Sudah ya? Terima kasih. Mungkin dari pemaparan saya ada yang perlu ditanyakan, boleh? Atau mau berbagi, sharing yang sudah dilakukan. Ini tadi kayaknya Bu Ani belum berbicara ya Bu Ani ya. Bisa maju ke depan mungkin Bu. Apa yang jenengan dapatkan di sini atau menginspirasi jenengan, atau apa yang perlu saya perbaiki dari sini? Ya, terima kasih Bu Luana sudah memberikan penjelasan untuk teman-teman kali ini. Tadi banyak dijelaskan materi-materi yang mungkin belum pernah kami dapatkan ya. Salah satunya adalah tadi sertifikat restitusi. Nah itu mungkin sebuah kata yang baru bagi kami. Nah nanti mungkin bisa kami terapkan untuk anak didik kami, sehingga mungkin kami sebagai guru nanti tidak hanya sekedar menghukum saja. Nah, atau untuk tadi kan juga memberikan reward dan lain sebagainya, itu kan menurut kami kan itu kan sudah benar ya, memberikan reward. Nah itu ternyata kan ternyata ada kelebihan dan kekurangan. Nah mungkin nanti yang disampaikan oleh Bu Luana bisa teman-teman terapkan nanti di sekolah masing-masing. Terima kasih banyak atas yang disampaikan. Terima kasih kepada Bu Aning telah melakukan